Gue heran, kenapa Nabi Muhammad punya begitu banyak istri? Kalau dia panutan moral, kenapa nggak cukup satu aja? Lo nanya buat paham atau mau cari gara-gara? Gue nanya karena penasaran. Kalau alasan nikahnya buat nolong janda, kenapa nggak cukup kasih bantuan aja? Kenapa harus menikahi mereka? Karena di zaman itu, perempuan nggak punya sistem perlindungan sosial kaya sekarang. Menikah itu bukan cuma soal hubungan pribadi, tapi juga jaminan keamanan, kehormatan, dan hak ekonomi. Tapi kalau begitu, kenapa beliau juga menikahi Aisyah yang masih muda? Itu bukan soal perlindungan, kan? Zaman dulu, umur buat menikah beda dengan standar sekarang. Remaja udah dianggap dewasa dan siap menikah. Lagi pula, pernikahan Nabi dengan Aisyah bagian dari membangun hubungan politik dan sosial di masyarakatnya. Tapi tetap aja, kalau Nabi itu contoh sempurna buat umat manusia, kenapa nggak ninggalin tradisi yang lebih progresif? Kenapa poligami masih diperbolehkan sementara zaman udah berubah? Lu lupa satu hal, Nabi nggak ngenalin poligami. Itu udah ada jauh sebelum Islam. Tapi Islam yang pertama kali ngasih batasan. Maksimal 4 istri, dan dengan syarat harus adil. Bahkan, Al-Quran sendiri bilang kalau lo nggak bisa adil, lebih baik cukup 1. Jadi lu bilang Nabi Muhammad punya banyak istri itu bukan soal keistimewaan, tapi strategi sosial? Tepat. Lu boleh nggak setuju, tapi lu juga harus ngerti konteksnya. Yang jadi masalah sekarang bukan Nabi, tapi orang-orang yang pakai alasan agama buat ngebenerin hawa nafsu mereka sendiri. Itu yang harus lo pertanyakan. Menurut lo, apa yang bikin iblis dikeluarin dari surga? Karena dia nolak sujud ke Adam, kan? Nolak? Dia bukan sekadar nolak, dia ngelawan. Dia lebih ngerasa hebat dari manusia. Lebih tahu dari Tuhan, dan bukannya minta ampun, dia malah nantang balik. Tapi bukannya Tuhan Maha Pengampun, kenapa iblis nggak dikasih kesempatan kedua? Kesempatan kedua itu buat yang sadar salah. Iblis, dia nggak nyesel, malah bersumpah buat nyeret manusia ke neraka. Lu pikir pengkhianat kayak gitu masih pantas dikasih tempat di surga? Tapi kalau gitu, berarti Tuhan udah nentuin dia jahat dari awal? Salah besar. Iblis punya pilihan sama kayak manusia, tapi dia lebih milih kesombongan. Dia dikasih ujian, dia gagal, dan dia malah nyalain Tuhan. Lu pikir itu sikap yang pantas dimaafin? Jadi menurut lo, ada dosa yang nggak bisa ditebus? Bukan cuma nggak bisa ditebus, tapi juga nggak layak dimaafin. Dan yang lebih gila, banyak manusia yang kelakuannya lebih mirip iblis dari yang mereka sadari. Sombong, nggak mau ngaku salah, selalu nyalain keadaan. Bedanya, iblis nggak pura-pura suci. Makanya gue bilang, kadang manusia lebih munafik dari iblis itu sendiri.